Lo mau dikenal, dihargai, jadi pusat perhatian yang positif, bukan cuma numpang lewat nggak dianggap, ya kan? Jujur aja lah. Tapi seringnya di tengah keramaian, lo ngerasa kayak nggak kelihatan, ngerasa kurang, ngerasa kalah sama yang lebih vokal, yang lebih menonjol. Terus lo mulai ngehalu, itu kan cuma buat orang ekstrovert yang emang udah jago ngomong. Atau gue emang bukan orang yang karismatik sejak lahir, mau gimana lagi? Omong kosong, itu cuma alasan busuk yang lo pakai buat nyerah. Dengar baik-baik, ini bukan tentang lo jadi orang lain, bukan tentang lo pura-pura jadi ekstrovert yang cerewet. Ini tentang lo menguasai sebuah seni, komunikasi tak terlihat. Dan lo tahu apa yang paling gila dari komunikasi tak terlihat ini? Banyak orang mikir jadi orang yang karismatik, punya kepribadian magnetis, itu cuma bakat. Cuma buat mereka yang udah dilahirkan dengan aura bintang. Atau itu butuh usaha keras sampai keringat dingin, belajar ngomong ini itu sampai lidah lu kelipet. Stop! Itu mitos. Mitos busuk yang sengaja disebarkan supaya lo tetap di posisi rata-rata dan gak berani menonjol. Kenyataannya, kepribadian magnetik bukan bawaan lahir. Gak butuh lo jadi robot yang hafal skrip atau pura-pura jadi orang yang cerewet. Rahasia sebenarnya terletak pada bahasa tubuh yang spesifik, yang bisa dipelajari, siapapun, kapanpun. Ini sains bro, bukan sihir, bukan bakat istimewa yang cuma dimiliki segelintir orang. Ini adalah pola perilaku yang terbukti secara ilmiah bisa memicu respons positif di otak orang lain, membuat mereka tertarik dan menganggap lo penting. Dan sebentar lagi, gue akan bongkar 3 bahasa tubuh sederhana ini. 3 teknik simple yang bisa langsung lo pakai, yang akan membuat lo jadi pusat perhatian di ruangan manapun, tanpa terkesan sombong, tanpa perlu ngomong banyak, tanpa perlu jadi orang lain. Siap? Bagus. Karena sebelum gue bongkar rahasianya, ada satu mitos lagi yang harus lo buang jauh-jauh. Mitos pahlawan yang salah kaprah. Banyak dari lo mungkin mikir buat jadi magnetik, buat jadi menarik, lo harus memaksa diri jadi percaya diri. Lo harus ngotot, bilang ke diri sendiri, gue harus berani, gue harus pede. Lo paksakan diri lo senyum, lo paksakan diri lo tatap mata orang, lo paksakan diri lo ngomong banyak, biar kelihatan percaya diri. Gue kasih tahu, itu melelahkan, bikin capek setengah mati, dan ujung-ujungnya seringnya gagal. Kenapa? Karena kekuatan tekad mental lo itu kayak baterai ponsel, ada batasnya, cepat habis. Lo bisa coba paksa diri lo bertingkah percaya diri selama 5 menit pertama. Tapi setelah itu, baterai lo lowbat. Lo mulai merasa nggak nyaman, nggak otentik. Dan percayalah, orang lain bisa merasakannya. Mereka mencium aroma kepalsuan dari lo. Lo terlihat kayak lagi pakai topeng. Nggak natural, nggak jujur. Dan itu justru bikin lo malah jauh dari menarik. Daya tarik sejati itu bukan hasil dari lo memaksakan pikiran lo untuk merasa percaya diri. Enggak, itu justru muncul dari sinyal-sinyal nonverbal yang konsisten. Sinyal-sinyal yang tubuh lo kirimkan secara alami, tanpa lo harus berpikir keras atau maksa diri. Itulah rahasia yang akan gue bongkar. Sinyal-sinyal nonverbal inilah yang gue sebut sebagai tangan tak terlihat. Tangan yang secara diam-diam, tanpa lo sadari, membentuk bagaimana orang lain melihat dan merasakan lo. Tangan ini bekerja di belakang layar, mengirimkan pesan-pesan kuat yang jauh lebih jujur daripada kata-kata yang lo ucapkan. Pesan-pesan ini membangun persepsi, menciptakan kesan pertama, dan bahkan menentukan apakah seseorang akan tertarik atau justru menjauh dari lo. Nah, sekarang lo harus paham satu konsep krusial, gesekan nonverbal. Bayangkan lo lagi jalan kaki di trotoar. Kalau lo jalan mepet-mepet, tabrakan bahu sama orang, pasti ada gesekan kan? Lo jadi risih, orang lain juga risih. Nah, bahasa tubuh lo itu sama. Ada bahasa tubuh yang secara otomatis menciptakan gesekan. Bahasa tubuh macam apa itu? Contoh, lo lipat tangan di dada sambil buang muka saat diajak ngobrol. Lo nggak sadar, itu ngasih sinyal gue tertutup, gue nggak mau di dekat lo.
Atau lo bungkuk, bahu lo turun, tatapan lo kosong. Itu mengirimkan sinyal gue nggak berharga, gue nggak layak dapat perhatian. Hasilnya, orang lain akan mundur secara naluriah. Mereka jadi nggak nyaman di dekat lo, merasa ada jarak, merasa lo nggak approachable. Gesekan ini bikin mereka menjauh, bikin lo sulit connect, bikin interaksi jadi pribadi yang sulit. Tapi sebaliknya, ada juga bahasa tubuh yang justru mengurangi gesekan. Bahasa tubuh yang membuat orang lain merasa aman, nyaman, bahkan penasaran sama lo. Ini bukan cuma tentang senyum atau tatapan mata, ini lebih dalam. Ini tentang bagaimana tubuh lo secara keseluruhan mengirimkan sinyal keterbukaan, kepercayaan, dan kehadiran. Sinyal yang bilang, gue nyaman sama diri gue sendiri, dan gue nyaman sama lo. Saat lo menguasai ini, lo nggak perlu lagi paksa diri lo merasa percaya diri. Enggak. Yang terjadi adalah koneksi positif dengan orang lain itu jadi naluriah. Seakan-akan ada magnet yang menarik mereka ke lo. Dan reaksi negatif, reaksi penolakan, rasa nggak nyaman, rasa nggak suka, itu jadi sulit terjadi. Karena secara nonverbal, lo udah membangun jembatan, bukan tembok. Itulah kekuatan sejati yang akan bikin lo beda. Apa itu postur terbuka? Sederhana. Dada lo sedikit terangkat, bukan dibusungkan kayak pamer otot, tapi cukup untuk memberi kesan lapang. Bahu lo rileks ke belakang, jangan bungkuk atau tegang ke depan. Dan yang paling penting, lengan lo jangan pernah menyilang di depan tubuh. Itu gerbang tertutup namanya. Kenapa ini penting banget? Ini bukan cuma soal penampilan lo, ini tentang sinyal yang lo kirim ke diri sendiri dan ke orang lain. Secara internal, saat lo adopsi postur terbuka, otak lo menerima sinyal kekuatan. Riset menunjukkan ini bisa meningkatkan hormon testosteron lo, hormon kekuatan, dan menurunkan kortisol, hormon stres. Artinya, lo nggak perlu maksa diri lo untuk merasa percaya diri. Cukup ubah postur lo, dan kimia di otak lo pun berubah. Lo jadi lebih stabil, lebih tenang, lebih berani. Secara eksternal, orang lain melihat lo sebagai pribadi yang terbuka, approachable, dan punya wibawa. Lo nggak terlihat defensif, nggak terlihat takut, atau nggak terlihat kayak mau kabur. Lo hadir, lo pada tempatnya. Lo jadi magnet, bukan penolak. Contohnya gampang. Coba lo duduk tegak di kursi sekarang. Jangan bersandar penuh, apalagi sampai bungkuk. Tegakkan sedikit punggung lo, kasih ruang di dada, lengan lo biarkan santai di atas meja atau di paha. Rasakan bedanya. Lo akan langsung merasa ada perubahan energi. Ini bukan sulap, ini sains. Dan ini cuma satu dari banyak rahasia kecil yang bisa bikin lo beda jauh dari kebanyakan orang. Kontak mata. Lo mungkin mikir, itu mah gampang. Coba pikir lagi. Kontak mata yang benar itu bukan melotot kayak lo lagi nantang berantem, atau kayak psikopat yang mau makan orang. Itu namanya agresif, bukan mengundang. Kontak mata yang gue maksud itu kontak mata yang lembut, yang mengundang, yang bikin orang nyaman bicara sama lo, bukan takut. Caranya, pakai teknik segitiga. Lo tatap mata kiri lawan bicara lo, lalu perlahan pindah ke mata kanannya. Terus turun sedikit ke area hidung atau mulut. Lakukan ini dalam siklus yang lambat dan natural, jangan kayak robot. Ini bukan cuma soal melihat, ini soal menunjukkan. Menunjukkan kalau lo hadir, menunjukkan kalau lo tertarik sama apa yang mereka bilang. Lo nggak sibuk sama dunia lo sendiri, lo memberikan perhatian penuh. Itu sinyal kekuatan yang hakiki. Dan yang kedua, senyum tulus. Bukan senyum basa-basi atau senyum plastik ala sales asuransi. Gue ngomongin senyum Duchenne. Senyum yang asli yang melibatkan seluruh wajah lo. Bukan cuma sudut bibir yang naik, tapi mata lo juga ikut senyum. Bakal ada kerutan kecil yang muncul di sudut mata lo. Itu tanda senyum lo jujur, senyum lo dari hati. Senyum Duchenne ini adalah sinyal universal kehangatan, keaslian, dan emosi positif. Dan yang paling gila, emosi positif itu menular. Saat lo senyum tulus, otak lawan bicara lo secara otomatis akan merespons dengan emosi positif juga. Lo lagi nyiarin sinyal kebaikan dan dunia akan membalasnya. Ini bukan cuma soal sopan santun, ini adalah siaran sinyal emosi positif lo ke dunia. Ini bukan sulap, ini murni psikologi dan neuroscience. Dan ini bisa lo lakukan setiap hari.
Dan yang ketiga, mirroring halus. Ini bukan soal niru-niru gaya orang kayak monyet. Jangan salah paham, ini justru seni mencocokkan secara subtil. Kalau lawan bicara lo menyilangkan kaki, lo jangan langsung ikutan silangkan kaki di saat yang sama. Beda, itu konyol. Mirroring halus itu lebih ke menyesuaikan energi dan tempo. Kalau dia bicaranya kalem dan posturnya agak condong ke depan, setelah beberapa saat lo bisa sedikit meniru itu. Sedikit bersandar ke depan juga, tapi bukan plek ketiplek kayak lo lagi ngikutin tarian. Ini tentang menciptakan rasa kesamaan di alam bawah sadar. Otak lawan bicara lo akan nangkap sinyal, oh, orang ini satu frekuensi sama gue. Ini membangun raport yang kuat, tanpa satupun kata diucapkan. Lo lagi bikin dia ngerasa nyaman, ngerasa terhubung, dan dia nggak akan sadar kenapa. Itu kekuatan psikologi lo. Naskah bagian 8. Dan yang keempat, yang paling gampang tapi sering lo anggap remeh, mendengarkan aktif dengan kepala. Cuma ngangguk-ngangguk doang, tapi efeknya bikin lo kelihatan cerdas dan peduli. Bukan ngangguk-ngangguk terus kayak boneka anjing di mobil ya, itu namanya odong-odong. Gue ngomongin anggukan yang alami, sesekali, saat lawan bicara lo ngomongin sesuatu yang penting atau pas lagi menyampaikan ide. Itu sinyal nonverbal yang kuat banget. Sinyal bahwa lo bukan cuma dengar pakai kuping, tapi lo juga memproses, lo juga mengerti, atau setidaknya lo sedang berusaha memahami apa yang dia bilang. Anggukan kecil itu bilang, gue dengerin lo, gue ada di sini sama lo. Dan saat seseorang merasa didengarkan sepenuhnya, merasa penting, keterlibatan mereka sama lo bakal naik drastis. Mereka jadi lebih terbuka, lebih percaya. Ini bukan sekedar sopan santun, ini adalah senjata psikologis untuk mendapatkan kepercayaan. Cukup pakai kepala lo, percaya nggak? Percaya nggak? Jadi gini loh, setelah lo dengerin semua ini, lo harus sadar satu hal. Kepribadian yang magnetis, yang bisa narik orang tanpa lo harus ngomong banyak, itu bukan tentang bakat lahir. Bukan juga tentang lo harus usaha keras jadi orang lain. Itu semua omong kosong. Naskah bagian 9. Ini tentang jadi arsitek sinyal nonverbal lo sendiri. Dengan lo nguasain 3 bahasa tubuh sederhana ini, postur terbuka yang nunjukin kepercayaan diri, kontak mata dan senyum tulus yang bikin orang nyaman, plus mirroring dan anggukan aktif yang bikin lo kelihatan cerdas dan peduli, lo secara ilmiah ningkatin daya tarik lo. Ini bukan sulap, ini psikologi. Lo adalah sutradara dari narasi nonverbal lo sendiri. Lo yang nentuin lo mau dilihat kayak apa, lo mau dirasain kayak apa sama orang lain. Ini bukan main-main. Ini adalah power yang selama ini lo nggak sadar lo punya. Jadi mulai sekarang, berhentilah ngerasa lo kurang menarik. Lo cuma belum tahu cara mainnya aja. Sekarang gue tantang lo untuk buktikan sendiri. Sekarang, lo nggak perlu langsung jadi master bahasa tubuh dalam semalam. Gue mau lo cuma pilih salah satu dari 3 teknik yang barusan gue jelasin. Ingat, cuma satu. Mau itu postur terbuka yang nunjukin lo itu pemimpin, kontak mata dan senyum tulus yang bikin orang ngerasa aman, mirroring dan anggukan aktif yang bikin lo kelihatan cerdas. Terus besok, atau bahkan beberapa menit setelah video ini selesai, pas lo ketemu siapapun, temen lo yang suka gosip, bos lo yang galak, atau bahkan mas-mas kasir di minimarket, coba terapkan teknik itu. Perhatiin, dengan mata kepala lo sendiri, apa yang berubah? Gimana reaksi orang lain? Dan yang paling penting, gimana perasaan lo? Terus, gue mau lo balik lagi ke sini. Tulis pengalaman lo di kolom komentar di bawah. Lo sukses? Gagal? Nggak ngerasain apa-apa? Ceritain aja. Ini bukan PR. Ini kesempatan buat lo, buat akhirnya ngerti kalau lo itu punya power yang gede banget. Lo itu sutradara dari interaksi lo, bukan cuma penonton yang cuma bisa ngeliat. Jadi, jangan cuma nunduh di sini. Lakuin, buktiin sendiri. Karena disitulah rahasia psikologi yang bikin lo akhirnya nggak cuma jadi menarik, tapi jadi nggak terlupakan. Itu dia rahasianya lo. Nggak cuma jadi menarik, tapi jadi nggak terlupakan. Gue udah kasih lo senjatanya. Sekarang giliran lo yang pegang kendali. Lakuin, buktiin sendiri. Kalau lo merasa tercerahkan atau bahkan sedikit terguncang dengan apa yang gue bagi hari ini, tolong bantu gue dengan like video ini. Ini bukan cuma soal algoritma, ini sinyal buat gue kalau lo butuh lebih banyak lagi rahasia psikologi brutal yang bisa bikin hidup lo auto naik level.
Jangan lupa subscribe ke channel ini, nyalain lonceng notifikasinya, supaya lo nggak ketinggalan insight tajam berikutnya. Dan gue sangat nunggu cerita lo di kolom komentar. Lo berhasil? Gagal total? Ceritain. Itu bakal jadi peta buat gue dan buat lo sendiri. Gue pasti baca. Sampai jumpa di video berikutnya lo. Dan ingat, lo itu sutradara. Jangan pernah biarin orang lain nulis naskah hidup lo.